Suamiku sibuk mengurus cerai demi kembali pada mantan istrinya, mengira aku bodoh. Dia tak sadar, diam-diam telah kuambil kembali seluruh hartaku. Saat dia mengetahuinya nanti, dia akan menjadi gelandangan yang miskin tak berkutit, menyesali pengkhianatannya seumur hidup. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, ruang makan di rumah kami terasa jauh lebih dingin dari biasanya, meskipun pendingin ruangan sudah diatur pada suhu normal. Denting sendok yang beradu dengan piring porselen menjadi satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami bertiga. Aku duduk di ujung meja, mencoba menelan nasi yang terasa seperti kerikil di tenggorokan, sementara di hadapanku duduk Danu, suamiku, dan Ibu Hesti, ibu mertuaku. Sudah beberapa bulan terakhir atmosfer di rumah ini berubah menjadi neraka yang sunyi. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi tawa, hanya tatapan sinis dan komentar pedas yang dilontarkan setiap kali aku melakukan kesalahan sekecil apapun. Malam ini pun tidak berbeda. Ibu Hesti meletakkan sendoknya dengan kasar, hingga menimbulkan bunyi gaduh yang memecah kesunyian. Ia menatap mangkuk sup di hadapannya dengan tatapan jijik, seolah-olah aku baru saja menyuguhkan racun, bukan sup ayam kesukaannya. Ini sup atau air cucian piring, Mei? Tanyanya dengan nada tinggi yang menusuk telinga. Rasanya hambar sekali. Kamu ini seharian di rumah kerjanya apa saja? Masak yang begini saja tidak becus. Heran, padahal cuma ongkang-ongkang kaki, tidak ikut cari uang, tapi mengurus rumah saja tidak beres. Aku menundukkan kepala, menyembunyikan gurat lelah di wajahku. Maaf, Bu. Tadi Maya rasa sudah pas bumbunya. Mungkin lidah ibu sedang kurang enak. Mau Maya buatkan yang baru? Tawarku dengan suara pelan, berusaha tetap sopan meski hatiku mendidih. Tidak usah, tolaknya ketus. Sudah hilang selera makanku lihat mukamu yang lesu itu. Istri itu harusnya tampil segar kalau suami pulang, biar suami betah. Bukan dasteran kucel begitu. Aku melirik pakaianku. Daster batik sutra yang kupakai ini harganya jutaan rupiah, bersih dan wangi. Namun di mata mereka, apapun yang melekat di tubuhku adalah sampah. Aku melirik ke arah Danu, berharap suamiku itu akan setidaknya membela atau menengahi. Namun, Danu sama sekali tidak peduli. Matanya terpaku pada layar ponsel pintar di tangannya, bibirnya menyunggingkan senyum kecil yang misterius. Senyum yang dulu selalu ia berikan padaku, tapi kini entah untuk siapa. Mas Danu, makan dulu. Nanti supnya dingin, tegurku lembut. Danu tersentak sedikit, lalu meletakkan ponselnya di meja dengan wajah masam. Senyumnya lenyap seketika saat menatapku. Berisik. Aku sedang balas chat klien penting. Kamu tidak usah mengatur-atur aku, hardiknya. Ia kemudian merogoh tas kerjanya yang diletakkan di kursi sebelah, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Tanpa basa-basi, ia melemparkan amplop itu ke hadapanku. Amplop itu meluncur di atas meja licin dan berhenti tepat di samping piringku, menyenggol gelas air putih hingga airnya sedikit tumpah membasahi taplak meja. Jantungku berdegup kencang. Firasatku mengatakan ini adalah saatnya. Momen yang sudah kutunggu sekaligus kutakuti. Apa ini, Mas? Tanyaku, berpura-pura tidak tahu. Buka saja nanti di kamarmu. Jangan sekarang, aku tidak mau selera makanku makin rusak. Jawab Danu dingin sambil menyuapkan nasi ke mulutnya. Intinya, itu surat gugatan cerai. Aku sudah urus semuanya lewat pengacara. Kamu tinggal baca, tanda tangan, dan kita selesai. Dunia seolah berhenti berputar sejenak. Meski aku sudah menduganya, mendengarnya langsung dari mulut laki-laki yang sudah 5 tahun mendampingiku tetap saja terasa seperti ditikam belati dari belakang. Ibu Hesti tersenyum puas, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia kembali menyendok supnya, seakan rasa hambarnya tiba-tiba hilang. Baguslah, Danu. Ibu sudah bilang dari dulu, kamu itu berhak dapat yang lebih baik. Celetuk Ibu Hesti dengan nada penuh kemenangan. Kamu sekarang pengusaha sukses, CEO perusahaan konstruksi besar. Kamu butuh pendamping yang selevel, yang pintar bawa diri, yang cantik, yang punya kelas. Bukan perempuan yang cuma bisa menghabiskan uang suami seperti Maya ini. Maksud ibu apa?
Tanyaku dengan suara bergetar yang kusengaja. Aku harus terlihat hancur. Aku harus terlihat lemah agar mereka lengah. Maksud ibu jelas. Mei, sela Danu, meletakkan sendok garpunya. Ia menatapku dengan tatapan meremehkan, seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya. Aku butuh istri yang bisa mendukung ambisiku. Lihat dirimu. Kamu tidak punya kontribusi apa-apa selain mengurus rumah. Itu pun tidak becus. Aku malu kalau harus bawa kamu ke acara-acara bisnis. Orang-orang akan tertawa melihat istri CEO penampilannya kampungan begini. Tapi, Mas, aku yang mendampingi Mas dari nol. Dari kita tidak punya apa-apa. Sanggahku, mencoba mengingatkannya pada masa lalu. Itu dulu, bentak Danu. Sekarang beda. Manusia itu berubah, Mei. Standar hidupku naik, dan kamu tertinggal jauh di bawah. Lagi pula, jujur saja, aku sudah kembali berhubungan dengan Eliza. Kamu tahu kan siapa dia? Eliza. Nama itu keluar juga. Mantan istrinya. Wanita yang mencampakkan Danu 5 tahun lalu, karena Danu bangkrut dan terlilit utang. Wanita yang meninggalkan Danu dalam keadaan terpuruk, hingga Danu hampir bunuh diri kalau tidak kutemukan. Dan sekarang, saat Danu sudah berada di puncak kesuksesan, puncak yang kubangun dengan modal warisanku, wanita itu kembali datang bak pahlawan. Eliza itu wanita hebat. Mei, tambah Ibu Hesti memanas-manasi. Dia punya butik sendiri, dia cantik, pergaulannya luas. Dia cocok jadi nyonya di rumah ini. Tidak seperti kamu yang bisanya cuma minta uang belanja. Jadi Mas Danu mau usir aku? Tanyaku lirih. Bukan usir, tapi kita pisah baik-baik, kata Danu dengan nada angkuh. Di amplop itu sudah ada rincian pembagian harta. Aku berbaik hati kasih kamu uang kerohiman 50 juta dan ruko lama di pinggiran kota. Sisanya, rumah ini, mobil-mobil, apartemen, dan saham perusahaan, itu semua milikku. Itu hasil keringatku selama ini. Kamu tahu diri sedikitlah, jangan serakah. Aku menatap mereka berdua bergantian. Suami yang serakah dan ibu mertua yang bermuka dua. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku hanyalah istri bodoh yang buta huruf soal keuangan. Mereka lupa siapa yang sebenarnya memiliki modal awal perusahaan itu. Mereka lupa siapa yang membereskan kekacauan administrasi kantor setiap malam saat Danu tidur mendengkur. Rasa sakit di dadaku perlahan berganti menjadi rasa jijik. Namun, aku menahannya. Aku menarik napas panjang, memasang wajah pasrah yang sempurna. Baik, Mas. Kalau memang itu keputusan Mas dan Ibu. Maya sadar diri kok siapa Maya. Ucapku pelan, menundukkan kepala dalam-dalam. Maya akan baca suratnya nanti. Di bawah meja, tanganku yang gemetar bukan karena takut, melainkan karena adrenalin, perlahan merogoh saku daster. Jemariku dengan hafal membuka kunci layar ponsel, masuk ke aplikasi mobile banking prioritas. Di sana, sebuah transaksi besar sudah kupersiapkan sejak seminggu yang lalu, menunggu momen yang tepat untuk dieksekusi. Bagus. Kalau kamu kooperatif, prosesnya akan cepat. Aku tidak mau ada drama tangisan atau permohonan, kata Danu sambil mengelap mulutnya dengan tisu. Besok lusa Eliza mau datang ke sini untuk melihat-lihat dekorasi rumah. Aku harap kamu bisa bersikap sopan, atau lebih baik kamu pergi dulu dari rumah saat dia datang. Kata-kata itu adalah puncaknya. Mereka benar-benar menganggap rumah ini milik mereka sepenuhnya. Padahal, sertifikat tanah rumah ini dibeli dengan uang penjualan tanah warisan ayahku. Iya, Mas, jawabku singkat. Di layar ponselku yang tersembunyi di pangkuan, tertera angka yang fantastis. 5 miliar rupiah. Itu adalah hampir seluruh dana likuid yang ada di rekening bersama kami. Rekening yang selama ini Danu pikir hanya dia yang bisa mengontrolnya, padahal akulah yang memegang token utamanya. Danu terlalu malas mengurus perbankan, dia selalu menyerahkan hal sepele itu padaku. Kebodohan yang fatal. Jempolku melayang di atas tombol, konfirmasi transfer. Tujuan transfernya adalah rekening penampungan milik firma hukum Risa, sahabatku, dengan keterangan transaksi, pembayaran utang usaha investasi. Aku mau keluar sebentar. Ada meeting mendadak dengan investor, kata Danu sambil berdiri dan merapikan kemejanya. Aku tahu itu bohong.
Tidak ada meeting jam 8 malam dengan investor. Dia pasti mau merayakan keberaniannya menceraikanku bersama Eliza. Mungkin makan malam romantis, atau check-in di hotel mewah menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar dari rekening perusahaan. Hati-hati, Mas, ucapku. Saat Danu berbalik badan hendak melangkah pergi, aku menekan tombol itu. Klik. Layar ponselku berkedip loading sebentar, lalu muncul centang hijau. Transaksi berhasil. Dalam hitungan detik, kekayaan tunai Danu lenyap. Uang yang dia banggakan untuk memanjakan Eliza, uang yang dia rencanakan untuk membiayai pesta pernikahannya nanti, kini sudah aman di rekening lain yang tidak bisa dia sentuh. Notifikasi SMS mungkin akan masuk ke ponselnya sebentar lagi, tapi Danu yang ceroboh biasanya mematikan notifikasi bank karena menganggapnya mengganggu. Atau kalaupun dia lihat, dia akan mengira itu mutasi bisnis biasa yang kulakukan, seperti yang sering terjadi. Oh ya, Bu, Ibu mau nitip martabak tidak? Nanti Danu belikan pas pulang. Tawar Danu pada ibunya. Boleh, yang spesial ya. Jangan lupa keju yang banyak, jawab Ibu Hesti manja. Mereka melanjutkan obrolan ringan, benar-benar mengabaikan keberadaanku. Aku masih duduk diam, merasakan kepuasan yang mulai menjalar di dadaku. Ini baru permulaan. Babak pertama dari kehancuran mereka baru saja dimulai. Mereka meremehkan upik abu ini. Mereka tidak tahu bahwa upik abu ini memegang kunci brankas kehidupan mereka. Sepeninggal Danu, Ibu Hesti langsung masuk ke kamarnya sambil bersenandung kecil, meninggalkan piring kotornya begitu saja di meja. Mei, itu bereskan semua ya. Jangan malas, teriaknya dari dalam kamar. Aku berdiri perlahan, menatap piring sisa makan suamiku. Senyum tipis terukir di bibirku. Habiskan tawa kalian malam ini, bisikku pada ruang makan yang kosong. Karena besok, kalian akan menangis darah. Aku membawa piring-piring kotor itu ke dapur. Suara air keran yang mengucur deras seirama dengan tekadku yang semakin bulat. Tidak ada lagi air mata untuk lelaki pengkhianat. Yang ada hanyalah strategi. Aku akan mencuci bersih jejak mereka dari hidupku, sama seperti aku mencuci noda lemak di piring ini. Bersih, tuntas, tanpa sisa. Malam semakin larut, namun mataku enggan terpejam. Aku duduk bersandar di kepala ranjang king size di kamar utama kami. Kamar ini luas, dingin, dan mewah, namun terasa hampa. Di dinding, terpajang foto pernikahanku dan Danu 5 tahun lalu. Di foto itu, Danu tersenyum lebar sambil merangkul pinggangku, dan aku menatapnya dengan penuh pemujaan. Bodoh. Sungguh Maya yang bodoh. Pikiranku melayang mundur, menembus lorong waktu ke masa-masa awal pernikahan kami. Masa di mana benih-benih kebohongan itu mulai ditanam, dan aku dengan naifnya menyiramnya dengan kasih sayang hingga tumbuh subur menjadi pohon pengkhianatan yang kini menimpaku. 5 tahun yang lalu, Danu bukanlah siapa-siapa. Dia datang ke kehidupanku saat aku sedang rapuh-rapuhnya. Kedua orang tuaku baru saja meninggal karena kecelakaan beruntun di jalan tol, meninggalkan aku sebatang kara dengan warisan usaha batik dan beberapa bidang tanah di Solo. Aku, gadis rumahan yang tidak pernah tahu kerasnya dunia, merasa menemukan pelindung saat bertemu Danu. Saat itu, Danu mengaku sebagai kontraktor muda yang sedang merintis karir. Penampilannya sederhana, bicaranya sopan, dan dia sangat pandai mengambil hati. Dia sering membawakan makanan, menemaniku ke makam orang tua, dan mendengarkan keluh kesahku. Aku jatuh cinta pada citra yang dia bangun. Namun, seminggu setelah kami menikah, topeng itu mulai retak. Pagi itu, segerombolan orang berbadan tegap datang menggedor pagar rumah kami. Mereka berteriak-teriak menagih utang. Aku ketakutan setengah mati. Danu yang saat itu masih tidur, terbangun dengan wajah pucat pasi. Ternyata, dia memiliki utang ratusan juta rupiah pada rentenir untuk menutupi gaya hidupnya dan proyek-proyek gagal di masa lalu. Mei, tolong aku, dia bersimpuh di kakiku sambil menangis terseduh-seduh. Mereka akan membunuhku kalau aku tidak bayar hari ini. Aku dijebak rekan bisnisku, Mei. Sumpah, aku tidak bermaksud membohongimu. Melihat suami yang baru kunikahi menangis seperti anak kecil, hatiku luluh. Rasa, kewajiban istri berbakti, yang ditanamkan padaku sejak kecil membuatku mengambil keputusan fatal. Tanpa pikir panjang, aku pergi ke bank,
mencairkan deposito peninggalan ayah. Tak hanya itu, aku juga menjual satu set perhiasan berlian peninggalan ibu, barang yang sangat berharga secara emosional bagiku. Ini, Mas, bayar utang-utangmu. Kita mulai dari nol ya, kataku saat menyerahkan uang tunai dalam tas kresek hitam itu padanya. Danu memelukku erat, berjanji demi Tuhan akan membahagiakanku dan mengganti uang itu berlipat ganda. Kamu malaikat penyelamatku, Mei. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Setelah utang lunas, Danu merengek lagi. Dia butuh modal untuk mendirikan PT agar bisa ikut tender proyek besar. Sekali lagi, aku menjual sebidang tanah warisan di lokasi strategis. Uang miliaran rupiah itu kuserahkan padanya untuk modal awal. Disinilah manipulasi terbesarnya terjadi. Saat kami di depan notaris untuk pembuatan akta perusahaan, Danu memegang tanganku erat dan memasang wajah memelas. Mei, boleh tidak kalau di akta ini nama direktur utama dan pemilik saham mayoritas pakai namaku saja? Pintanya dengan suara rendah. Loh, kenapa Mas? Kan modalnya dari aku semua? Tanyaku heran. Iya, aku tahu sayang. Tapi di dunia konstruksi itu keras. Kalau klien tahu perusahaannya punya perempuan, mereka sering meremehkan. Aku mau terlihat punya wibawa di depan mereka. Ini demi masa depan kita juga. Nanti kalau sukses, kan kamu juga yang menikmati. Kamu percaya sama suamimu sendiri kan? Masa sama suami hitung-hitungan? Kalimat, masa sama suami hitung-hitungan, adalah senjata pamungkasnya. Aku yang naif, yang diajarkan untuk selalu menghormati suami, akhirnya mengangguk setuju. Ya sudah, terserah Mas saja. Danu tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang saat itu tidak kusadari artinya. Sejak saat itu, secara hukum, perusahaan itu adalah miliknya. Aset-aset yang dibeli menggunakan keuntungan perusahaan pun dia daftarkan atas namanya dengan alasan, biar praktis administrasinya. Aku perlahan-lahan kehilangan kendali atas uangku sendiri, berubah posisi dari pemilik modal menjadi sekadar istri yang dikasih uang belanja. Tahun demi tahun berlalu, perusahaan maju pesat. Tapi sikap Danu berubah. Dia mulai sering pulang larut, beralasan lembur di lokasi proyek atau menjamu klien. Aku percaya saja, bahkan sering membawakan bekal makan malam ke kantornya, yang seringkali hanya kutitipkan di satpam karena dia sedang meeting penting tidak bisa diganggu. Kebusukan itu akhirnya tercium 3 bulan lalu. Dan bukan karena aku mencarinya, tapi karena Tuhan sepertinya sudah muak melihat kebodohanku. Malam itu, Danu pulang dalam keadaan mabuk berat setelah pesta perayaan keberhasilan tender. Dia ambruk di sofa ruang tengah dan langsung mendengkur. Saat aku hendak melepaskan sepatunya, ponselnya yang tergeletak di saku celana berbunyi. Bukan telepon, tapi rentetan notifikasi pesan. Biasanya, ponsel Danu selalu terkunci dan dia sangat protektif terhadap benda itu. Tapi mungkin karena terlalu mabuk, dia lupa menguncinya atau tidak sengaja tertekan di saku. Layarnya menyala, menampilkan pop-up pesan WhatsApp dari nama kontak, klien VIP, Pak Eko. Anehnya, isi pesannya jauh dari urusan bisnis. Klien VIP, Pak Eko, sayang, makasih ya buat malam ini. Kamu hebat banget. Oh ya, besok jadikan transfer buat DP mobil barunya? Aku udah gak sabar mau pamer ke teman arisanku. Love you, Mas. Darahku berdesir hebat. Pak Eko minta mobil, dan pakai kata, sayang. Tanganku gemetar meraih ponsel itu. Dengan jantung yang serasa mau meledak, aku membuka aplikasi pesannya. Ternyata, Pak Eko, hanyalah nama samaran. Foto profilnya adalah wajah seorang wanita yang sangat familiar. Eliza. Aku menggulir layar ke atas, membaca riwayat percakapan mereka selama berbulan-bulan. Setiap kata yang kubaca bagaikan sayatan silet di hatiku. Danu, sabar ya, Liz. Si sapi perah itu, begitu dia menyebutku, masih berguna. Aku harus pastikan dulu semua aset tanah di pinggir kota sudah balik nama ke aku sebelum aku ceraikan dia. Eliza, lama banget sih, Mas. Aku udah capek sembunyi-sembunyi. Lagian dia kan bodoh. Suruh aja tanda tangan kertas kosong, bilang buat urusan pajak. Danu, tenang, sayang. Rumah yang kita tempati sekarang juga lagi aku usahakan biar aman. Nanti kalau udah beres,
kita tendang dia ke jalanan. Biar dia rasain hidup susah. Dulu bapaknya sombong kan? Sekarang anaknya bakal jadi gembel. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung. Jadi selama ini, semua kerja kerasnya, semua lemburnya, adalah sandiwara untuk merampokku pelan-pelan? Dia bukan hanya berselingkuh, dia berencana memiskinkanku. Dia menyebutku sapi perah. Lebih menyakitkan lagi, aku menemukan foto-foto mereka berlibur ke Singapura bulan lalu, saat Danu pamit padaku untuk studi banding konstruksi. Di foto itu, Danu membelikan tas bermerek seharga ratusan juta untuk Eliza. Sementara minggu lalu aku minta uang untuk perbaikan atap bocor saja dia marah-marah bilang sedang tidak ada uang kas. Malam itu, di samping tubuh suamiku yang bau alkohol dan pengkhianatan, aku tidak membangunkannya. Aku tidak memukulinya. Kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuatnya waspada dan mempercepat rencananya menyingkirkan aku. Aku meletakkan kembali ponselnya dengan posisi yang sama persis. Aku menghapus air mataku kasar. Rasa cintaku pada Danu mati detik itu juga, digantikan oleh dendam yang dingin dan kalkulatif. Kau mau main kotor, Mas? Batinku saat menatap wajah tidurnya yang tampak polos. Baik. Aku akan tunjukkan cara bermain kotor yang elegan. Keesokan harinya, aku mulai bergerak dalam diam. Aku menghubungi Risa. Aku menyewa auditor forensik secara rahasia untuk melacak aliran dana perusahaan yang dia gelapkan ke rekening Eliza. Aku mengumpulkan bukti-bukti kebusukannya satu persatu, menyimpannya rapi sebagai amunisi. Dan malam ini, di ruang makan tadi, saat dia menyerahkan surat cerai itu dengan sombongnya, aku tahu dia merasa sudah menang. Dia pikir dia yang memegang kendali permainan. Aku tersenyum miris menatap foto pernikahan di dinding itu. Perlahan, aku menurunkannya, membuka bingkainya, dan merobek foto itu menjadi dua bagian. Bagian wajah Danu kuremas, hingga lumat dan kulempar ke tempat sampah di sudut kamar. Selamat menikmati kemenangan semu MU, Mas, bisikku pada kegelapan malam. Karena mulai besok, panggung sandiwara ini akan kualifokuskan. Sutradaranya bukan lagi kamu, tapi aku. Aku mematikan lampu tidur, membiarkan kegelapan memelukku. Tidurku malam ini akan nyenyak. Aku butuh tenaga penuh untuk menghadapi tamu istimewa yang akan datang besok lusa. Eliza ingin melihat dekorasi rumah? Oh, akan kutunjukkan padanya dekorasi neraka yang sesungguhnya. Matahari sore itu bersinar terik, menembus tirai tipis jendela ruang tamu, menciptakan bayangan memanjang di lantai marmer yang dingin. Ingatanku kembali terlempar ke 1 minggu sebelum malam, pengumuman cerai, itu terjadi. Hari itu adalah hari di mana takdir seolah berbisik padaku, memberiku kunci untuk membalikkan keadaan. Siang itu, aku sedang membersihkan debu di rak buku ruang kerja Danu. Biasanya, ruangan ini terlarang bagiku. Danu selalu mengunci pintunya dengan alasan kerahasiaan dokumen klien. Namun, hari itu dia teledor. Dia terburu-buru pergi di pagi hari karena ada panggilan darurat dari lokasi proyek, dan pintu ruang kerjanya sedikit terbuka. Niat awalku murni hanya ingin membersihkan ruangan yang sudah berdebu itu. Aku tahu Danu punya asma ringan, dan debu bisa memicunya. Betapa bodohnya aku saat itu, masih memikirkan kesehatan laki-laki yang bahkan tidak peduli apakah aku makan atau tidak. Saat sedang mengelap meja kerjanya yang besar, mataku tertumbuk pada sebuah buku agenda berwarna hitam tebal yang tergeletak di bawah tumpukan majalah konstruksi. Buku itu terlihat berbeda dari buku catatan proyek yang biasa kulihat. Penasaran, tanganku bergerak membukanya. Halaman pertama membuat keningku berkerut. Itu bukan catatan proyek, melainkan catatan aliran dana. Tulisan tangan Danu yang khas memenuhi setiap barisnya. Januari, 50 juta, sewa apartemen. Februari, 75 juta, renovasi butik. Maret, 100 juta, liburan. Huruf, itu bertebaran di mana-mana. Jantungku mulai berpacu lebih cepat. Aku membalik halaman demi halaman dengan tangan gemetar. Angka-angka di sana fantastis. Jika ditotal, miliaran rupiah uang perusahaan telah mengalir ke inisial, ini selama 2 tahun terakhir. Namun, bukan itu penemuan utamanya. Perselingkuhan Danu sudah kutebak sebelumnya.
Tapi apa yang kutemukan di halaman-halaman belakang buku itu jauh lebih mematikan. Di bagian belakang, terselip sebuah dokumen cetak yang dilipat rapi. Itu adalah draft laporan pajak perusahaan, asli, versus laporan pajak, fiktif, yang dia laporkan ke negara. Mataku membelalak. Selama 3 tahun terakhir, Danu melaporkan bahwa perusahaan merugi atau hanya untung tipis untuk menghindari pajak progresif. Padahal, keuntungan aslinya mencapai puluhan miliaran rupiah. Selisih uang pajak yang dia gelapkan itu, dia gunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Eliza. Gila. Desisku pelan. Kamu benar-benar gila, Mas. Ini bukan sekadar kenakalan suami hidung belang. Ini kriminal. Penggelapan pajak sebesar ini bisa membuatnya membusuk di penjara selama bertahun-tahun dan seluruh asetnya disita negara sampai dia miskin. Ini adalah bom nuklir yang bisa meledakkan hidupnya kapan saja. Tiba-tiba, terdengar suara mobil memasuki halaman. Danu pulang lebih cepat. Kepanikan menyergapku. Aku segera menutup buku hitam itu, tapi otakku berputar cepat. Aku tidak boleh hanya melihatnya. Aku butuh bukti. Dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh saku daster, mengeluarkan ponselku. Aku memotret setiap halaman penting di buku itu, catatan aliran dana ke Eliza, perbandingan laporan pajak ganda, dan catatan nomor rekening rahasia yang dia gunakan untuk menampung uang gelap itu. Suara langkah kaki Danu terdengar mendekat dari ruang tengah. Mei, Maya, kamu di mana? Teriaknya. Aku buru-buru mengembalikan buku itu ke posisi semula, di bawah tumpukan majalah, memastikan sudutnya terlihat sama persis seperti tadi. Aku menyambar kemoceng dan berlari kecil keluar dari ruang kerja, menutup pintunya pelan-pelan seolah-olah aku baru saja lewat. Aku berpapasan dengan Danu di lorong menuju dapur. Wajahnya terlihat tegang dan berkeringat. Di belakangnya, mengekor seorang pria parubaya yang kukenali sebagai Pak Burhan, seorang notaris yang terkenal, bisa diatur, di kalangan pebisnis nakal. Mas sudah pulang? Sapaku dengan napas yang masih memburu, berusaha menyembunyikan kegugupan. Danu menatapku curiga. Kamu ngapain di lorong ini? Kamu masuk ruang kerjaku. Enggak, Mas. Aku habis dari gudang belakang, ambil sapu baru, dustaku lancar. Ternyata berbohong itu mudah jika nyawamu, atau masa depanmu, bergantung padanya. Wajah Danu sedikit rileks. Buatkan kopi 2, bawa ke ruang tamu. Cepat. Aku ada urusan penting sama Pak Burhan. Jangan menguping. Iya, Mas. Aku beranjak ke dapur. Namun, naluri detektifku yang baru tumbuh menyuruhku untuk tidak sekadar membuat kopi. Aku membuat kopi dengan sangat pelan, sambil menajamkan telinga. Ruang tamu kami memiliki akustik yang unik. Suara dari sana bisa terdengar samar-samar di pantry jika pintu penghubung tidak ditutup rapat. Danu, yang merasa aman di rumahnya sendiri, membiarkan pintu itu sedikit terbuka. Aku mengendap-endap mendekati celah pintu sambil membawa nampan berisi 2 cangkir kopi panas. Suara mereka terdengar. Jadi bagaimana, Pak Burhan? Sertifikat rumah ini bisa digadaikan tanpa tanda tangan istri? Tanya Danu. Suaranya terdengar mendesak. Tanganku yang memegang nampan nyaris menjatuhkan cangkir. Dia mau menggadaikan rumah ini? Rumah yang sertifikatnya dibeli dengan uang warisan orang tuaku? Waduh, Pak Danu. Risikonya besar, jawab Pak Burhan ragu. Sertifikat ini atas nama Bapak. Tapi karena dibeli setelah menikah, ini masuk harta Gonogini. Bank pasti minta persetujuan Bu Maya. Maya itu gampang dibodohi, potong Danu cepat. Nada bicaranya begitu meremehkan hingga membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Dia tanda tangan apa saja asal aku yang minta. Tapi masalahnya, aku mau ini jadi kejutan modal buat calon istri baruku. Aku nggak mau Maya tahu uangnya lari kemana. Bisa nggak Pak Burhan buatkan surat kuasa palsu? Atau kita palsukan saja tanda tangannya? Saya berani bayar 2 kali lipat biaya notaris biasa. Hening sejenak. Aku menahan napas, air mata tertahan di pelupuk mata. Sebegitu murahnya aku di matanya? Dia mau menjual atap tempat kami bernaung demi modal selingkuhannya? Yah, kalau Bapak berani bayar segitu, saya bisa usahakan lewat jalur belakang. Tapi sertifikat aslinya mana?
Saya butuh fisik sertifikatnya untuk di-scan dan diduplikasi datanya, kata Pak Burhan akhirnya. Uang memang bisa membeli integritas. Sebentar, saya ambil di brankas kamar, kata Danu. Aku buru-buru mundur kembali ke dapur, mengaduk kopi dengan suara agak keras agar terlihat sibuk. Saat Danu masuk ke dapur menuju kamar utama, dia hanya melirikku sekilas. Mana kopinya? Lama banget, gerutunya. Ini baru jadi, Mas. Airnya baru mendidih, jawabku sambil tersenyum manis. Senyum yang menyembunyikan belati. Danu berlalu. Aku tahu dia akan kecewa. Yang Danu tidak tahu adalah, 6 bulan lalu, saat dia sedang perjalanan bisnis ke luar negeri, aku sudah mengambil sertifikat rumah asli dari brankas. Waktu itu aku beralasan pada diriku sendiri untuk mengamankan dokumen penting karena daerah kami rawan banjir. Tapi mungkin, itu adalah firasat Tuhan. Sertifikat asli itu kini tersimpan aman di Safe Deposit Box Bank atas namaku sendiri. Yang ada di brankas Danu sekarang hanyalah fotokopi warna yang sangat mirip aslinya, yang kumasukkan ke dalam map plastik tebal agar tidak terlalu ketara bedanya jika tidak dipegang langsung. Benar saja, 5 menit kemudian, terdengar suara Danu memaki di ruang tamu. Sialan, kok cuma fotokopi? Loh, Pak Danu tidak simpan aslinya? Tanya Pak Burhan. Pasti terselip. Atau, sudahlah. Pak Burhan urus saja dulu draftnya. Nanti saya cari aslinya. Yang penting, siapkan skenario supaya saya bisa cairkan dana 3 miliar minggu depan. Eliza butuh uang itu buat butik barunya segera. Aku masuk ke ruang tamu, meletakkan kopi dengan wajah tanpa dosa. Silakan diminum, Pak Burhan, Mas. Danu menatapku tajam, seolah ingin menguliti pikiranku. Mei, kamu pernah lihat map hijau di brankas? Isinya sertifikat rumah. Aku memasang wajah bingung yang paling meyakinkan. Map hijau? Wah, Maya nggak pernah sentuh brankas Mas Danu, kan kuncinya Mas yang bawa. Mungkin Mas bawa ke kantor waktu itu? Pas perpanjangan pajak. Danu tampak ragu, tapi dia tidak punya alasan untuk menuduhku. Dia tahu aku istri yang bodoh dan penurut. Tidak mungkin aku berani menyentuh barang-barangnya. Dasar pikun. Ya sudah sana ke belakang. Usirnya kasar. Aku kembali ke dapur dengan jantung yang masih berdegup kencang, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena kegembiraan yang meluap. Aku punya senjata itu sekarang. 1. Bukti penggelapan pajak yang bisa memenjarakannya. 2. Fakta bahwa dia tidak memegang sertifikat asli rumah ini, yang berarti dia tidak bisa menggadaikannya ataupun menjualnya tanpa izinku. 3. Niat jahatnya untuk memalsukan tanda tanganku yang sudah terekam jelas di memori otakku, dan untungnya, aku juga sempat menyalakan fitur perekam suara di ponselku saat di dapur tadi. Percakapan mereka tentang pemalsuan tanda tangan itu terekam meski samar. Sore itu, sambil mencuci piring, aku menyadari bahwa aku bukan lagi korban. Aku adalah pemegang kartu as. Danu mungkin punya jabatan, punya ibu yang jahat, dan punya selingkuhan yang licik. Tapi aku punya hukum dan bukti di tanganku. Nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai orang bebas. Mas, bisikku pada buih sabun di tanganku. Karena sebentar lagi, kamu akan sadar bahwa, istri bodoh, ini adalah mimpi burukmu. Pagi setelah malam Danu memberikan surat cerai itu, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Danu sudah berangkat ke kantor, mungkin menghindari kecanggungan, atau lebih tepatnya tidak sabar bertemu Eliza untuk menceritakan bahwa dia sudah memulai prosesnya. Ibu Hesti masih tidur, dia tidak akan bangun sebelum jam 9. Kesempatan emas. Aku berpakaian rapi, mengenakan setelan blazer dan celana bahan yang sudah lama tidak kusentuh. Biasanya Danu melarangku memakai pakaian seperti ini karena katanya, terlalu kaku seperti wanita karir. Hari ini, aku tidak peduli. Aku memoleskan riasan tipis tapi tegas, menyembunyikan mata sembab sisa tangis semalam, tangis terakhirku. Aku memesan taksi online, tujuanku adalah kawasan perkantoran di pusat kota. Gedung tinggi berlapis kaca tempat firma hukum, Risa Associates, berada. Risa adalah teman kuliahku dulu. Kami sangat dekat, tapi setelah menikah dengan Danu, aku perlahan menjauh karena Danu tidak suka aku bergaul dengan teman-teman yang
terlalu pintar dan kritis. Danu takut mereka akan meracuni otakku agar tidak menurut padanya. Betapa benarnya ketakutan Danu itu. Maya. Risa menyambutku di pintu ruangannya. Dia memelukku erat. Penampilannya sangat kontras denganku. Rambut bob pendek, kacamata bingkai tebal, dan aura ketegasan yang menguar kuat. Gila, aku kaget banget waktu kamu telepon semalam dan minta transfer dana darurat itu. Are you okay? Aku duduk di kursi klien yang empuk, menarik napas panjang, lalu meletakkan amplop coklat berisi gugatan cerai Danu di atas meja. Aku jauh dari kata oke, Riz. Tapi aku sudah selesai menangis. Risa mengambil amplop itu, membacanya sekilas, lalu mendengus tertawa. Tawa yang dingin. Klasik. Ketidakcocokan. Harta Gonogini dibagi, seadilnya, menurut versi dia. 50 juta? Dia pikir kamu pengemis? Dia pikir aku bodoh. Riz, koreksiku. Dan itu keuntungan terbesarku. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan foto-foto buku hitam yang kuambil seminggu lalu, rekaman suara percakapan Danu dengan notaris, dan bukti-bukti chat mesum Danu dengan Eliza. Mata Risa membelalak semakin lebar setiap kali dia menggeser layar ponselku. Wow, Maya. Ini bukan cuma bukti perselingkuhan. Ini bukti pidana. Penggelapan pajak, rencana pemalsuan dokumen. Kamu sadarkan kalau kita bawa ini ke polisi sekarang, dia langsung diciduk. Aku tahu, jawabku tenang, tapi aku tidak mau dia cuma di penjara. Itu terlalu mudah. Aku mau dia hancur pelan-pelan. Aku mau dia merasakan harapan setinggi langit, lalu kujatuhkan sampai ke dasar kerak bumi. Risa tersenyum lebar, menatapku dengan pandangan baru. Kekaguman. Ini Maya yang aku kenal dulu. Maya yang juara debat fakultas hukum sebelum dicuci otak sama buaya darat itu. Oke, apa rencananya? Pertama, amankan semua aset, kataku. Sertifikat rumah sudah di save deposit box. Uang tunai 5 miliar sudah di rekening perwalianmu. Mobil-mobil mewah itu atas nama perusahaan kan? Tapi saham perusahaan 40% atas namaku walau tidak tertulis di akta pendirian. Tapi ada bukti transfer modal awal dari rekeningku ke rekening PT. Bisakah kita klaim itu? Bisa, jawab Risa cepat sambil mencatat di iPad-nya. Kita bisa gugat pembagian harta Gonogini dengan pembuktian terbalik. Kita buktikan aliran dana modal awal berasal dari warisanmu. Itu akan membekukan aset perusahaan selama proses pengadilan. Dia tidak akan bisa jual aset perusahaan. Bagus. Tapi jangan gugat sekarang. Sergahku, biarkan dia merasa aman dulu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Dia butuh uang tunai, Riz. Sangat butuh. Buat Eliza, buat bayar pajak yang dia gelapkan kalau ketahuan, buat gaya hidup. Sekarang uang tunainya sudah kosong karena kuambil. Dia pasti panik. Jadi, aku akan kasih dia umpan. Senyumku mengembang, kali ini senyum yang benar-benar tulus karena membayangkan wajah serakah Danu. Aku akan buat dia berpikir bahwa aku masih punya simpanan rahasia yang sangat besar. Simpanan yang bisa dia ambil kalau dia berhasil menipuku lagi. Risa mengernyit, lalu tertawa. Jebakan madu. Kamu mau pancing keserakahannya supaya dia melakukan kesalahan fatal lagi. Tepat. Aku butuh kamu buatkan buku tabungan palsu. Print saja buku tabungan bank antah berantah, atau bank luar negeri, dengan saldo katakanlah 10 miliar rupiah. Gampang. Tim itku bisa bikin dummy yang terlihat sangat asli dalam 1 jam, kata Risa. 1 jam kemudian, aku keluar dari kantor Risa dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Di tasku, terselip sebuah buku tabungan dari Bank of Singapore, atas namaku, dengan saldo tertera SGD 1,000,000. Tentu saja itu palsu, hanya kertas hasil print berkualitas tinggi. Tapi cukup untuk mengelabui mata yang dibutakan oleh uang. Aku pulang ke rumah sebelum Danu kembali. Aku mengganti pakaianku kembali ke daster rumahan, menghapus riasan wajahku, dan kembali menjadi Maya si upik abu. Sore harinya, Danu pulang dengan wajah kusut. Pasti dia baru menyadari saldo rekening utamanya kosong melompong. Dia membanting pintu mobil, masuk ke rumah dengan langkah lebar. Maya, teriaknya.
Aku sedang duduk di ruang tamu, pura-pura membaca majalah. Di meja, di samping cangkir tehku, aku sengaja meletakkan buku tabungan palsu itu dalam posisi terbuka sedikit. Ada apa, Mas? Kok teriak-teriak? Tanyaku polos. Danu hendak memarahiku, mungkin mau menuduhku mengambil uangnya, tapi kata-katanya terhenti di tenggorokan saat matanya menangkap buku biru di atas meja. Matanya memicing, lalu membelalak saat melihat angka saldo yang tertera di sana. 1 juta dolar Singapura. 10 miliar rupiah lebih. Aku buru-buru menutup buku itu dengan gerakan panik yang dibuat-buat, lalu menyembunyikannya di balik punggungku. Mas Danu sudah pulang? Danu terdiam. Kemarahannya yang tadi meluap tiba-tiba surut, digantikan oleh tatapan lain. Tatapan predator yang melihat mangsa gemuk. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Dia pasti berpikir itu adalah sisa warisan orang tuaku yang belum pernah kuberitahukan padanya. Buku apa itu, Mei? Tanyanya, suaranya tiba-tiba melembut drastis. Dia mendekat perlahan, seperti mendekati binatang liar agar tidak kabur. Bukan apa-apa, Mas. Cuma buku catatan belanja, jawabku gugup. Jangan bohong. Aku lihat tadi. Itu buku tabungan, kan? Bank luar negeri? Danu duduk di sampingku, tangannya merangkul bahuku. Sentuhan yang membuatku ingin muntah, tapi ku tahan. Sayang, kamu punya simpanan sebanyak itu kok nggak bilang sama Mas? Kita kan suami istri. Lihat kan? Panggilan, sayang, itu keluar lagi begitu dia mencium bau uang. Itu uang pegangan terakhir dari mendiang papa, Mas. Tidak boleh diganggu-gugat. Maya simpan buat masa tua, kataku sambil menunduk. Danu tersenyum lebar. Otak liciknya pasti sedang berhitung. Jika dia menceraikanku sekarang dengan gugatan yang sudah ada, dia hanya dapat aset yang sudah ada. Tapi jika dia bisa membujukku untuk memindahkan uang ini ke rekening bersama, atau rekeningnya sebelum cerai sah, dia akan dapat jackpot. Masa tua apanya? Kita kan masih muda, bujuk Danu halus. Begini loh, Mei. Soal cerai itu, mungkin Mas kemarin cuma emosi. Kita bicarakan lagi ya baik-baik. Mas lagi butuh suntikan modal sedikit buat perusahaan. Kalau perusahaan besar, kan kamu juga yang senang. Aku menahan tawa dalam hati. Umpannya dimakan. Dia menunda serangan langsungnya demi mendapatkan harta karun fiktif ini. Tapi Mas bilang mau kembali sama Eliza. Pancingku. Eliza itu cuma teman. Ibu saja yang melebih-lebihkan, elaknya tanpa kedip. Padahal semalam dia bilang cinta mati pada wanita itu. Sudahlah, kamu jangan dengarkan omongan orang. Sekarang, gimana kalau besok kita ke bank? Kita cairkan sedikit, buat tanda cinta kita memulai lembaran baru. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mata yang penuh kebohongan. Besok Maya nggak bisa, Mas. Ada arisan. Lusa saja ya. Oke, lusa. Lusa kita urus, katanya semangat. Dia berdiri, mencium keningku, ciuman Yudas, lalu pergi ke kamar sambil bersiul. Dia pasti akan menelepon Eliza, menyuruh wanita itu bersabar sedikit lagi karena ada paus besar yang harus ditangkap. Aku menyeka bekas ciumannya dengan tisu basah sampai kulitku merah. Rencana berjalan lancar. Danu tidak jadi mengusirku hari ini. Dia justru akan menahanku, bersikap manis padaku, memberiku waktu lebih banyak untuk menyiapkan panggung eksekusi yang sempurna. Lusa. Hari di mana dia berharap menjadi miliarder, tapi justru akan menjadi hari di mana dia kehilangan segalanya. Eliza rencananya akan datang besok untuk melihat rumah. Aku tak sabar menyambutnya. Aku akan memainkan peranku sebagai istri bodoh di depan gundik suamiku, sambil diam-diam mengencangkan jerat di leher mereka berdua. Hari yang dijanjikan itu tiba. Hari di mana Danu mengira dia sedang memegang kendali penuh atas bidak-bidak caturnya, padahal sesungguhnya dialah raja yang sedang melangkah masuk ke dalam kotak skakmat. Sesuai ancamannya, atau janjinya, sebelumnya, Eliza datang berkunjung ke rumah kami. Pagi itu, rumah sudah heboh sejak subuh. Ibu Hesti, mertuaku yang biasanya bangun siang dan mengeluh sakit pinggang, sudah sibuk mondar-mandir di ruang tengah. Dia menyuruhku mengganti gorden, memoles vas bunga perak,
hingga memesan catering kue-kue mahal. Semua demi menyambut calon menantu idaman versi dirinya. Mei, kamu nanti jangan ikut duduk di ruang tamu ya kalau Eliza datang. Perintah Ibu Hesti sambil berkaca, mematut kebaya encim barunya. Kamu di dapur saja. Siapkan minum dan piring kue. Jangan bikin malu Danu dengan penampilanmu itu. Aku hanya mengangguk patuh, menundukkan wajahku yang tanpa riasan. Dalam hati, aku tertawa. Silakan, Bu. Silakan nikmati panggung sandiwara ini selagi bisa. Siang harinya, sebuah mobil sedan merah menyala berhenti di depan pagar. Eliza turun dengan gaya bak selebriti papan atas. Dia mengenakan gaun terusan selutut yang memamerkan lekuk tubuhnya, kacamata hitam besar, dan menenteng tas bermerek yang kutahu dibeli menggunakan uang proyek suamiku. Ya ampun, Tante Hesti. Kangen banget. Seru Eliza dengan suara manja yang dibuat-buat, langsung memeluk Ibu Hesti. Aduh, cantiknya calon mantu Ibu. Ayo masuk. Nak, anggap saja rumah sendiri. Sambut Ibu Hesti dengan wajah berseri-seri, senyum yang tak pernah ia berikan padaku selama 5 tahun. Aku mengintip dari balik tirai dapur. Danu berdiri di sana, tersenyum lebar melihat dua wanita itu. Dia kemudian menoleh ke arah dapur, menangkap tatapanku. Dia berjalan mendekat, berbisik dengan nada mendesak. Ingat, Mei, jangan bikin ulah. Bersikaplah seperti pembantu kalau perlu. Besok kita ke bank cairkan uang 10 miliar itu, dan setelah itu aku janji akan mempertimbangkan ulang perceraian kita. Dustanya. Janji manis yang beracun. Dia pikir aku akan luluh demi mempertahankan pernikahan, padahal dia hanya ingin uang itu sebelum menendangku. Iya, Mas. Maya buatkan minum dulu, jawabku lirih. Aku membawa nampan berisi sirup dingin dan kue-kue ke ruang tamu. Saat aku meletakkannya di meja, Eliza menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi. Oh, ini istrinya Mas Danu? Siapa namanya? Maya ya? Tanya Eliza pura-pura lupa, padahal dia sering menyebut namaku dicecet mesranya dengan Danu. Mas, kok kamu betah sih? Istrimu kayak mbak-mbak art di rumahku lo gayanya. Danu tertawa canggung. Haha, ya begitulah, Liz. Dia memang orangnya sederhana. Tradisional. Pantesan kamu bosan, cibir Eliza sambil mengambil kue. Oh ya, Tante. Nanti kalau aku jadi pindah ke sini, gorden norak ini diganti ya. Warnanya kampungan banget. Aku mau konsep minimalis modern. Beres, sayang. Apa sih yang nggak buat kamu? Sahut Ibu Hesti semangat. Rumah ini kan nanti jadi milik Danu sepenuhnya, jadi terserah kalian mau diapakan. Aku berdiri mematung di sudut ruangan, mendengarkan mereka membedah rumahku seolah aku sudah mati. Mereka merencanakan renovasi kamar utamaku, merencanakan membuang koleksi anggrek kesayanganku di taman belakang, bahkan merencanakan mengubah ruang kerjaku menjadi walk-in closet untuk koleksi tas Eliza. Cukup. Aku kembali ke dapur, mengambil ponselku. Jariku menekan kontak Risa. Aku mengetik pesan singkat yang menjadi kode dimulainya perang terbuka. Aktifkan blokir tahap 1. Sekarang. Sore harinya, Danu pamit. Dia bilang ada meeting dengan investor asing di sebuah hotel bintang 5. Dia mengenakan setelan jas terbaiknya, menyemprotkan parfum mahal berlebihan. Aku tahu dia berbohong. Dari Instagram story Eliza yang kupantau lewat akun palsu, wanita itu baru saja mengunggah foto lokasi di sebuah restoran fine dining paling mewah di kota ini dengan caption, "Dinner romantis menjemput masa depan cerah hati merah 2." Mereka akan merayakan kemenangan semu mereka. Danu pasti berencana melamar Eliza secara resmi malam ini, yakin bahwa besok dia akan mendapatkan suntikan dana 10 miliar dariku untuk membiayai pernikahan mewah mereka. Aku pergi dulu ya, Mei. Jangan tunggu aku, mungkin aku pulang pagi, kata Danu sambil menepuk pipiku pelan. Doakan meetingnya lancar biar uang kita makin banyak. Hati-hati, Mas. Semoga kejutan malam ini berkesan, jawabku penuh arti. Sepeninggal Danu, aku tidak menangis di pojokan. Aku justru membuat secangkir teh Earl Grey hangat, duduk di sofa empuk ruang tamu yang tadi diduduki Eliza, dan menyalakan laptop. Aku membuka akses CCTV restoran itu, bukan, aku tidak meretasnya.
Restoran itu kebetulan milik suami salah satu klien Risa, dan dengan sedikit bantuan koneksi, aku bisa mengakses live feed dari kamera keamanan yang mengarah ke meja VIP. Di layar laptop, aku melihat Danu dan Eliza duduk berhadapan. Lilin menyala romantis. Mereka tertawa, berdenting gelas wine. Eliza memamerkan jari manisnya, dan Danu mengeluarkan kotak cincin beludru merah. Ah, momen yang pas. Aku mengambil ponselku lagi, menghubungi account officer bank perusahaan Danu. Aku berpura-pura panik. Halo, Pak Budi, ini Ibu Maya, istri Pak Danu. Pak, tolong. Saya baru dapat info dari konsultan pajak kami, ada indikasi audit mendadak besok pagi karena dugaan pencucian uang. Tolong bekukan semua kartu kredit korporat dan rekening giro Danu sekarang juga demi keamanan aset sebelum diperiksa petugas. Saya kirimkan surat kuasa pemblokiran sementara dari komisaris via email sekarang. Tentu saja surat itu sudah disiapkan Risa, lengkap dengan kop surat resmi. Pak Budi yang panik mendengar kata, pencucian uang, dan audit, langsung memprosesnya tanpa banyak tanya. Prosedur darurat. Di layar laptop, aku melihat Danu memanggil pelayan. Dia tanpa percaya diri, menyodorkan sebuah kartu kredit berwarna hitam, kartu unlimited perusahaan yang biasa dia pakai untuk pamer. Pelayan pergi, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan wajah meminta maaf. Dia membisikkan sesuatu. Danu tampak bingung. Dia mengeluarkan kartu lain. Kartu platinum pribadinya. Pelayan pergi lagi, dan kembali lagi. Menggeleng. Wajah Danu mulai merah padam. Gestur tubuhnya menunjukkan kepanikan. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan semua kartu yang ada. Debit, kredit, semuanya. Satu persatu dicoba. Satu persatu gagal. Eliza mulai tampak tidak nyaman. Dia menengok kanan kiri, sadar beberapa pengunjung lain mulai memperhatikan keributan kecil di meja mereka. Pelayan restoran mulai memanggil manajer. Tagihan makan malam mereka, wine mahal, wagyu, caviar, mencapai 15 juta rupiah. Dan Danu tidak bisa membayarnya. Aku menekan tombol kirim di ponselku. Sebuah pesan WhatsApp meluncur ke nomor Danu. Mas, barusan orang pajak telepon ke rumah. Katanya mereka menemukan bukti penggelapan pajak 5 tahun terakhir. Semua aset dan rekening atas namamu dibekukan sementara oleh negara mulai detik ini. Kamu di mana? Pulang, Mas. Polisi mau datang. Di layar, aku melihat Danu membaca pesan itu. Wajahnya yang tadi merah karena malu, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Ponselnya nyaris terlepas dari tangan. Dia bicara panik pada Eliza. Eliza terlihat syok, lalu marah. Wanita itu membuka tasnya, tapi sepertinya dia tidak mau, atau tidak sanggup, membayar tagihan sebanyak itu. Terjadi adu mulut. Danu menunjuk-nunjuk ponselnya, mencoba menjelaskan. Eliza berdiri, membanting serbet ke meja, lalu pergi begitu saja meninggalkan Danu. Luar biasa. Cinta sejati mereka ternyata tidak sekuat limit kartu kredit. Danu tertinggal sendiri, dikerubungi manajer dan satpam restoran. Dia terlihat memohon-mohon, mungkin menawarkan jam tangannya sebagai jaminan. Harga dirinya sebagai CEO hancur lebur di depan umum. Aku menyesap tehku perlahan. Rasanya manis sekali malam ini. Selamat menikmati hidangan penutupnya. Mas, gumamku sambil menutup laptop. Aku mematikan lampu ruang tengah, lalu masuk ke kamar tidur. Malam ini aku akan tidur nyenyak. Besok pagi, badai sesungguhnya akan datang ke rumah ini, dan aku sudah siap menjadi pawangnya. Pukul 3 dini hari, pintu depan rumah digedor dengan brutal. Suara teriakan Danu terdengar memecah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya senyap. Maya! Buka pintunya. Maya. Aku terbangun, namun tidak kaget. Aku sudah menunggu momen ini. Dengan tenang, aku menyalakan lampu kamar, mengenakan robe sutra di atas piyamaku, dan berjalan keluar. Tidak ada lagi daster kucel. Penampilanku harus mencerminkan siapa pemenang malam ini. Saat aku membuka pintu utama, Danu berdiri di sana dengan penampilan yang menyedihkan. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala karena campuran amarah dan ketakutan. Di belakangnya, taksi yang mengantarnya baru saja pergi,
Rupanya mobilnya ditahan pihak restoran atau dia tidak punya uang bensin. Kamu. Danu merangsek masuk, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Apa maksud pesanmu tadi? Rekeningku diblokir semua. Aku dipermalukan di restoran. Aku harus tinggalkan jam Rolexku di sana sebagai jaminan. Eliza pergi ninggalin aku. Kamu bohongkan soal orang pajak? Ibu Hesti keluar dari kamarnya sambil mengucek mata, kaget melihat keributan itu. Ada apa ini, Danu? Kok teriak-teriak malam-malam? Ibumu ini, Bu, tunjuk Danu padaku. Dia kirim pesan nakut-nakutin soal pajak sampai semua kartuku mati. Ulahmu kan, Mei? Kamu sengaja telepon bank kan? Aku menatap Danu datar. Tidak ada lagi senyum takut, tidak ada lagi tundukan kepala. Aku berjalan tenang menuju meja di ruang tengah, tempat aku sudah menyiapkan sebuah map tebal berwarna merah. Duduk, Mas, perintahku dingin. Suaraku tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat Danu terdiam sejenak. Jangan perintah aku. Jelaskan sekarang. Bentaknya, tapi dia tetap berjalan mendekat. Aku bilang duduk. Kali ini aku menaikkan intonasi, mataku menatap tajam langsung ke manik matanya. Danu terhenyak. Dia belum pernah melihatku seperti ini. Dia akhirnya menghempaskan pantatnya di sofa, napasnya masih memburu. Ibu Hesti duduk di sebelahnya, tampak bingung dan ketakutan. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Tanyaku pelan, sambil membuka map merah itu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau meeting investor itu adalah lamaran untuk Eliza? Kamu pikir aku tidak tahu rencana busukmu untuk menceraikan aku setelah mendapatkan uang 10 miliar dari buku tabungan palsu itu? Palsu? Danu terbelalak. Maksudmu? Aku melempar buku tabungan, Bank of Singapore, itu ke meja. Itu cuma kertas hasil print. Mas, saldonya 0. Tidak ada warisan 10 miliar. Itu cuma umpan, dan kamu memakannya dengan sangat lahap seperti ikan yang kelaparan. Wajah Danu berubah dari marah menjadi horor. Harapannya untuk kaya raya lenyap dalam sekejap. Dasar wanita ular. Kamu tipu aku? Aku menipumu? Aku tertawa sumbang. Mari kita bicara soal tipu-menipu. Aku mengeluarkan lembar demi lembar dokumen dari map merah. Dokumen, senjata, yang sudah kusiapkan. Dokumen pertama, kataku sambil meletakkan kertas bukti transfer. Ini adalah rekapitulasi aliran dana perusahaan ke rekening Eliza selama 2 tahun terakhir. Total 3,5 miliar rupiah. Kamu pakai uang modal usahaku untuk membiayai pelacur itu. Ibu Hesti menutup mulutnya kaget. Danu, benarkah itu? Ibu diam dulu. Bentak Danu, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Itu investasi butik, Mei. Bisnis. Bisnis yang tidak tercatat di laporan keuangan, potongku cepat. Yang membawa kita ke dokumen kedua. Aku menghempaskan tumpukan kertas berikutnya. Ini adalah laporan pajak ganda yang kamu buat. 1 untuk negara yang menyatakan rugi, 1 catatan asli di buku hitammu yang menyatakan untung besar. Penggelapan pajak, Mas. Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 4 kali lipat jumlah pajak terutang. Danu mulai gemetar. Kakinya lemas. Kamu dapat dari mana? Dan tebak apa? Lanjutku tanpa ampun. Pesan WhatsAppku tadi soal orang pajak menelepon? Itu memang bohong. Tapi aku memberi jeda dramatis. Laporan ini sudah benar-benar aku kirimkan ke kantor pajak pusat via Risa, pengacaraku, sore tadi. Jadi, besok pagi, surat panggilan pemeriksaan yang asli benar-benar akan datang. Pembekuan rekeningmu bukan karena aku telepon bank, tapi karena sistem otomatis mendeteksi laporan whistleblower yang valid dengan bukti lengkap. Danu merosot di sofa. Wajahnya abu-abu. Dia sadar dia sudah tamat. Hartanya akan disita untuk bayar denda, dan dia akan masuk penjara. Tapi rumah ini. Danu mencoba mencari pegangan terakhir. Rumah ini masih atas namaku. Aku akan jual rumah ini buat bayar denda. Kamu dan ibumu harus angkat kaki. Aku tersenyum miring. Senyum kemenangan terakhir. Aku mengeluarkan 1 dokumen lagi.
Dokumen pamungkas. Coba cek berangkasmu, Mas. Sertifikat yang ada di sana itu palsu. Fotokopi warna. Mata Danu membelalak sampai hampir keluar. Apa? Sertifikat aslinya ada di tanganku, kataku sambil menunjukkan fotokopi legalisir sertifikat yang sudah balik nama. Dan satu hal lagi yang kamu lupa, Mas. Saat kita mendirikan perusahaan dulu, kamu memang direktur utama. Tapi di akta notaris perubahan tahun lalu, yang kamu tanda tangani tanpa baca saat kamu mabuk pulang dari pesta Eliza, kamu menyerahkan 60% saham kepemilikan padaku sebagai pembayaran utang pribadi. Ingat surat perjanjian utang yang kamu kira surat asuransi itu? Danu ternganga. Dia ingat momen itu. Momen di mana dia asal tanda tangan karena pusing dan ingin cepat tidur. Jadi, secara hukum, aku berdiri, menatapnya dari ketinggian. Perusahaan itu milikku. Rumah ini milikku. Mobil-mobil itu aset perusahaan, jadi milikku. Dan kamu? Aku mencondongkan tubuh, berbisik tepat di depan wajahnya yang hancur. Kamu hanyalah seorang mantan direktur yang dipecat, punya utang pajak miliaran, tidak punya rumah, dan baru saja ditinggal selingkuhannya karena miskin. Danu? Ibu Hesti mulai menangis histeris, menyadari bahwa hidup nyamannya baru saja musnah. Kita mau tinggal di mana, Nak? Danu tidak menjawab. Dia menatap kosong ke arah meja, ke arah tumpukan kertas yang menjadi vonis kematian hidupnya. Air mata menetes dari matanya, bukan air mata penyesalan, tapi air mata keputusasaan. Sekarang, kataku tegas, kembali ke nada dingin. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian. Barang berharga, perhiasan, elektronik, semua tinggal. Itu aset Gonogini yang akan disita. Mei, tolong, Mei. Danu tiba-tiba merosot dari sofa, berlutut di kakiku, memeluk kakiku erat. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Maafkan aku, Mei. Aku hilaf. Aku dipengaruhi Eliza. Kita perbaiki ya. Jangan usir aku. Aku suamimu, Mei. Surgamu ada di aku. Aku menendang pelan tangannya agar lepas. Jijik. Surgaku bukan pada suami yang berzina dan menipu istri. Surgaku ada pada ketenanganku sendiri. Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauannya. Simpan air matamu buat di pengadilan nanti, Mas. Kamu akan butuh banyak tisu di sana. Aku berbalik badan, berjalan masuk kembali ke kamarku, dan mengunci pintu. Di luar, terdengar raungan tangis Ibu Hesti dan teriakan frustrasi Danu yang membanting barang. Biar saja. Biarkan mereka menghancurkan barang-barang itu, toh besok satpam komplek dan polisi akan menyeret mereka keluar. Malam ini, dendamku lunas. Lunas dengan bunga-bunganya. Pukul 3 dini hari, pintu depan rumah digedor dengan brutal. Suara teriakan Danu terdengar memecah keheningan kompleks perumahan elit yang biasanya senyap. Maya. Buka pintunya, Maya. Aku terbangun, namun tidak kaget. Aku sudah menunggu momen ini. Dengan tenang, aku menyalakan lampu kamar, mengenakan robe sutra di atas piyamaku, dan berjalan keluar. Tidak ada lagi daster kucel. Penampilanku harus mencerminkan siapa pemenang malam ini. Saat aku membuka pintu utama, Danu berdiri di sana dengan penampilan yang menyedihkan. Jas mahalnya kusut, dasinya miring, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala karena campuran amarah dan ketakutan. Di belakangnya, taksi yang mengantarnya baru saja pergi, rupanya mobilnya ditahan pihak restoran atau dia tidak punya uang bensin. Kamu. Danu merangsek masuk, menunjuk wajahku dengan telunjuk gemetar. Apa maksud pesanmu tadi? Rekeningku diblokir semua. Aku dipermalukan di restoran. Aku harus tinggalkan jam Rolexku di sana sebagai jaminan. Eliza pergi ninggalin aku. Kamu bohongkan soal orang pajak? Ibu Hesti keluar dari kamarnya sambil mengucek mata, kaget melihat keributan itu. Ada apa ini, Danu? Kok teriak-teriak malam-malam? Ibumu ini, Bu, tunjuk Danu padaku. Dia kirim pesan nakut-nakutin soal pajak sampai semua kartuku mati. Ulahmu kan, Mei? Kamu sengaja telepon bank kan? Aku menatap Danu datar.
Tidak ada lagi senyum takut, tidak ada lagi tundukan kepala. Aku berjalan tenang menuju meja di ruang tengah, tempat aku sudah menyiapkan sebuah map tebal berwarna merah. Duduk, Mas, perintahku dingin. Suaraku tidak keras, tapi memiliki otoritas yang membuat Danu terdiam sejenak. Jangan perintah aku. Jelaskan sekarang. Bentaknya, tapi dia tetap berjalan mendekat. Aku bilang duduk. Kali ini aku menaikkan intonasi, mataku menatap tajam langsung ke manik matanya. Danu terhenyak. Dia belum pernah melihatku seperti ini. Dia akhirnya menghempaskan pantatnya di sofa, napasnya masih memburu. Ibu Hesti duduk di sebelahnya, tampak bingung dan ketakutan. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Tanyaku pelan, sambil membuka map merah itu. Kamu pikir aku tidak tahu kalau meeting investor itu adalah lamaran untuk Eliza? Kamu pikir aku tidak tahu rencana busukmu untuk menceraikan aku setelah mendapatkan uang 10 miliar dari buku tabungan palsu itu? Palsu? Danu terbelalak. Maksudmu? Aku melempar buku tabungan, Bank of Singapore, itu ke meja. Itu cuma kertas hasil print. Mas, saldonya 0. Tidak ada warisan 10 miliar. Itu cuma umpan, dan kamu memakannya dengan sangat lahap seperti ikan yang kelaparan. Wajah Danu berubah dari marah menjadi horor. Harapannya untuk kaya raya lenyap dalam sekejap. Dasar wanita ular. Kamu tipu aku? Aku menipumu? Aku tertawa sumbang. Mari kita bicara soal tipu-menipu. Aku mengeluarkan lembar demi lembar dokumen dari map merah. Dokumen, senjata, yang sudah kusiapkan. Dokumen pertama, kataku sambil meletakkan kertas bukti transfer. Ini adalah rekapitulasi aliran dana perusahaan ke rekening Eliza selama 2 tahun terakhir. Total 3,5 miliar rupiah. Kamu pakai uang modal usahaku untuk membiayai pelacur itu. Ibu Hesti menutup mulutnya kaget. Danu, benarkah itu? Ibu diam dulu. Bentak Danu, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Itu investasi butik. Mei. Bisnis. Bisnis yang tidak tercatat di laporan keuangan, potongku cepat. Yang membawa kita ke dokumen kedua. Aku menghempaskan tumpukan kertas berikutnya. Ini adalah laporan pajak ganda yang kamu buat. 1 untuk negara yang menyatakan rugi, 1 catatan asli di buku hitammu yang menyatakan untung besar. Penggelapan pajak. Mas. Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara dan denda 4 kali lipat jumlah pajak terutang. Danu mulai gemetar. Kakinya lemas. Kamu dapat dari mana? Dan tebak apa? Lanjutku tanpa ampun. Pesan WhatsAppku tadi soal orang pajak menelepon? Itu memang bohong. Tapi aku memberi jeda dramatis. Laporan ini sudah benar-benar aku kirimkan ke kantor pajak pusat via Risa, pengacaraku, sore tadi. Jadi, besok pagi, surat panggilan pemeriksaan yang asli benar-benar akan datang. Pembekuan rekeningmu bukan karena aku telepon bank, tapi karena sistem otomatis mendeteksi laporan whistleblower yang valid dengan bukti lengkap. Danu merosot di sofa. Wajahnya abu-abu. Dia sadar dia sudah tamat. Hartanya akan disita untuk bayar denda, dan dia akan masuk penjara. Tapi rumah ini. Danu mencoba mencari pegangan terakhir. Rumah ini masih atas namaku. Aku akan jual rumah ini buat bayar denda. Kamu dan ibumu harus angkat kaki. Aku tersenyum miring. Senyum kemenangan terakhir. Aku mengeluarkan 1 dokumen lagi. Dokumen pamungkas. Coba cek berangkasmu, Mas. Sertifikat yang ada di sana itu palsu. Fotokopi warna. Mata Danu membelalak sampai hampir keluar. Apa? Sertifikat aslinya ada di tanganku, kataku sambil menunjukkan fotokopi legalisir sertifikat yang sudah balik nama. Dan 1 hal lagi yang kamu lupa, Mas. Saat kita mendirikan perusahaan dulu, kamu memang direktur utama. Tapi di akta notaris perubahan tahun lalu, yang kamu tanda tangani tanpa baca saat kamu mabuk pulang dari pesta Eliza, kamu menyerahkan 60% saham kepemilikan padaku sebagai pembayaran utang pribadi. Ingat surat perjanjian utang yang kamu kira surat asuransi itu? Danu ternganga. Dia ingat momen itu.
Momen di mana dia asal tanda tangan karena pusing dan ingin cepat tidur. Jadi, secara hukum, aku berdiri, menatapnya dari ketinggian. Perusahaan itu milikku. Rumah ini milikku. Mobil-mobil itu aset perusahaan, jadi milikku. Dan kamu? Aku mencondongkan tubuh, berbisik tepat di depan wajahnya yang hancur. Kamu hanyalah seorang mantan direktur yang dipecat, punya utang pajak miliaran, tidak punya rumah, dan baru saja ditinggal selingkuhannya karena miskin. Danu? Ibu Hesti mulai menangis histeris, menyadari bahwa hidup nyamannya baru saja musnah. Kita mau tinggal di mana, Nak? Danu tidak menjawab. Dia menatap kosong ke arah meja, ke arah tumpukan kertas yang menjadi vonis kematian hidupnya. Air mata menetes dari matanya, bukan air mata penyesalan, tapi air mata keputusasaan. Sekarang, kataku tegas, kembali ke nada dingin. Kalian punya waktu sampai besok pagi untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian. Barang berharga, perhiasan, elektronik, semua tinggal. Itu aset Gonogini yang akan disita. Mei tolong, Mei. Danu tiba-tiba merosot dari sofa, berlutut di kakiku, memeluk kakiku erat. Harga dirinya sudah hilang tak berbekas. Maafkan aku, Mei. Aku hilaf. Aku dipengaruhi Eliza. Kita perbaiki ya. Jangan usir aku. Aku suamimu, Mei. Surgamu ada di aku. Aku menendang pelan tangannya agar lepas. Jijik. Surgaku bukan pada suami yang berzina dan menipu istri. Surgaku ada pada ketenanganku sendiri. Aku melangkah mundur, menjauh dari jangkauannya. Simpan air matamu buat di pengadilan nanti, Mas. Kamu akan butuh banyak tisu di sana. Aku berbalik badan, berjalan masuk kembali ke kamarku, dan mengunci pintu. Di luar, terdengar raungan tangis Ibu Hesti dan teriakan frustrasi Danu yang membanting barang. Biar saja. Biarkan mereka menghancurkan barang-barang itu, toh besok Satpam Komplek dan polisi akan menyeret mereka keluar. Malam ini, dendamku lunas. Lunas dengan bunga-bunganya. Sinar matahari pagi yang cerah menerobos masuk melalui celah-celah jendela, namun kehangatannya sama sekali tidak terasa di dalam rumah mewah yang kini terasa seperti medan perang ini. Udara pagi yang biasanya segar, kali ini bercampur dengan aroma kepanikan, keringat dingin, dan keputusasaan yang menguar dari dua sosok manusia yang masih bertahan di ruang tengah. Aku sudah mandi, berpakaian rapi, dan bahkan sempat menikmati secangkir kopi hitam di teras belakang sambil mendengarkan kicauan burung. Kontras sekali dengan Danu dan Ibu Hesti. Sejak semalam, mereka tidak tidur. Mata mereka bengkak, wajah mereka kusam, dan pakaian mereka masih sama dengan yang mereka kenakan kemarin malam saat drama kehancuran itu dimulai. Jam dinding menunjukkan pukul 8 pagi. Tenggat waktu yang kuberikan sudah habis. Aku melangkah masuk ke ruang tengah. Kulihat beberapa koper besar tergeletak terbuka di lantai, isinya berantakan. Baju-baju dilempar asal-asalan. Sepertinya mereka mencoba berkemas, tapi terhenti di tengah jalan karena syok atau mungkin masih berharap ini semua hanya mimpi buruk. Waktunya habis. Suaraku memecah keheningan, datar dan tanpa emosi. Kalian harus keluar sekarang. Truk pengangkut barang, untuk barang-barang pribadi kalian yang tidak bernilai aset, sudah menunggu di depan. Danu mengangkat kepalanya. Wajahnya yang dulu tampan dan penuh percaya diri kini, tampak seperti orang sakit jiwa. Rambutnya awut-awutan, matanya merah menyala. Dia menatapku bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan kebencian yang mendarah daging. Kamu pikir kamu bisa mengusirku begitu saja dari rumahku sendiri? Hah? Teriak Danu tiba-tiba, suaranya parau. Aku yang bangun rumah ini. Aku yang bayar cicilannya. Kamu yang bayar cicilannya pakai uangku, atas namaku, dan sertifikatnya ada di tanganku. Koreksiku tenang. Jangan mulai lagi, Mas. Kamu mau keluar dengan kaki sendiri, atau aku panggil Satpam Komplek untuk menyeret kalian? Coba saja, tantang Danu. Dia berdiri sempoyongan, menyambar sebuah vas bunga kristal mahal dari atas meja konsol. Aku akan hancurkan semua isi rumah ini sebelum aku pergi. Kalau aku tidak bisa memilikinya, kamu juga tidak bisa. Prang! Vas bunga itu pecah berkeping-keping menghantam lantai marmer.
Ibu Hesti menjerit ketakutan, menutup telinganya. Danu, jangan gila kamu, jerit Ibu Hesti. Nanti kita makin susah kalau kamu merusak barang. Biarin, Bu, biar perempuan iblis ini tahu rasa. Danu hendak mengambil lampu hias untuk dibantingnya lagi. Aku tidak bergerak sedikit pun. Aku hanya melirik jam tanganku. 3, 2, 1. Suara sirine mobil polisi terdengar melolong dari kejauhan, semakin lama semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pagar rumah kami. Disusul dengan suara riuh rendah orang-orang yang berbicara. Apa itu? Danu mematung, tangannya yang memegang lampu hias gemetar. Aku berjalan menuju pintu utama dan membukanya lebar-lebar. Pemandangan di depan rumah sungguh sesuai harapanku. Bukan hanya mobil polisi yang datang, tapi juga kerumunan tetangga. Kompleks perumahan elit ini memang tenang, tapi para penghuninya punya grup WhatsApp yang sangat aktif. Sedikit bocoran yang kusebar lewat satpam pos depan tentang penggerebekan penipu pajak sudah cukup untuk memancing rasa penasaran mereka. Ibu-ibu sosialita yang biasanya hanya menyapa basa-basi, kini berdiri bergerombol di balik pagar, berbisik-bisik sambil memegang ponsel, siap merekam. Di barisan paling depan, Risa berdiri tegak dengan setelan jas pengacaranya, didampingi 2 orang petugas kepolisian berseragam lengkap dan 2 orang petugas dari kantor pajak yang membawa map tebal. Selamat pagi, Bu Maya, sapa Risa lantang, sengaja agar terdengar oleh para tetangga. Kami datang sesuai laporan. Apakah saudara Danu ada di dalam? Ada, Bu Risa. Silakan, jawabku sambil menyingkir dari ambang pintu. Danu mundur beberapa langkah saat melihat polisi masuk. Wajahnya pucat pasi, seputih kertas. Lampu hias di tangannya jatuh berdebum ke karpet. Tidak pecah, tapi suaranya cukup membuat jantung copot. Pak polisi, ada apa ini? Tanya Danu tergagap. Nyalinya yang tadi besar saat membanting vas, kini menciut sekecil semut. Salah satu petugas polisi maju, menunjukkan surat perintah. Saudara Danu, kami mendapat laporan dan bukti awal yang cukup mengenai dugaan penggelapan pajak korporasi, pemalsuan dokumen negara, serta penipuan investasi. Kami juga membawa surat penyitaan aset sementara. Anda dimohon ikut ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyitaan? Pekik Ibu Hesti. Dia langsung lemas dan ambruk ke sofa, menangis meraung-raung. Aduh, Gusti, salah apa hamba punya anak begini? Danu, kamu bilang kamu sukses. Kenapa jadi buronan begini? Para tetangga mulai merangsek mendekat ke pagar yang terbuka. Bisik-bisik mereka mulai terdengar jelas. Benarkan gosipnya? Si Danu itu ternyata penipu. Padahal gayanya selangit loh, mobilnya gonta-ganti. Kasihan ya Bu Maya, selama ini diam saja diselingkuhi, ternyata suaminya kriminal. Itu ibunya juga sombong banget kalau arisan, ternyata anaknya mau dipenjara. Suara-suara itu bagaikan hukuman sosial yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Danu menoleh ke arah kerumunan itu. Dia melihat wajah-wajah yang dulu memujinya, kini menatapnya dengan tatapan jijik dan mencemooh. Ini salah paham, Pak. Saya difitnah istri saya. Dia mau merebut harta saya. Danu mencoba membela diri, menunjuk-nunjuk aku dengan histeris. Dia wanita gila. Dia jebak saya. Risa maju selangkah, membuka map di tangannya. Saudara Danu, bukti yang kami pegang bukan testimoni istri Anda, melainkan jejak digital keuangan Anda sendiri. Aliran dana ke saudari Eliza, pembukuan ganda, dan manipulasi pajak. Semuanya ada tanda tangan digital Anda. Jadi tolong kooperatif, atau kami borgol sekarang juga. Kata borgol membuat lutut Danu benar-benar menyerah. Dia tidak berani melawan lagi. Petugas pajak segera memberi kode pada timnya untuk mulai menempelkan stiker disita pada mobil-mobil mewah di garasi. BMW seri terbaru kebanggaan Danu, Pajero Sport yang sering dipakai Ibu Hesti pamer. Semuanya ditempeli stiker merah yang memalukan itu di depan tontonan warga. Mas, Ibu, panggilku pelan. Mereka menoleh. Kalian tidak bisa membawa mobil. Kalian juga tidak bisa tetap di sini, karena rumah ini akan digeledah sebagai barang bukti sebelum diserahkan kembali padaku secara hukum. Jadi,
silakan angkat koper kalian dan keluar. Mei. Ibu mohon, Mei. Ibu Hesti merangkak mendekatiku, memegangi ujung celanaku. Air mata melunturkan bedak tebalnya, membuatnya terlihat seperti badut yang menyedihkan. Ibu sudah tua, Mei. Ibu mau tinggal di mana? Jangan biarkan ibu di jalanan. Kamu kan menantu yang baik. Aku menatap wanita yang selama 5 tahun ini menyebutku, mandul, bodoh, dan pembawa sial. Rasa iba itu ada, tapi rasa sakit hatiku jauh lebih besar. Aku teringat bagaimana dia tertawa saat Danu memberikan surat cerai padaku. Maaf, Bu. Menantu yang baik itu sudah mati dibunuh oleh kata-kata ibu sendiri. Jawabku dingin. Ibu punya keluarga besar di kampung kan? Yang selama ini ibu sombongkan? Mintalah tolong pada mereka. Atau minta tolong pada Eliza, calon menantu idaman ibu. Eliza sudah blokir nomor ibu. Raung Ibu Hesti. Nah, itu pelajaran berharga, Bu. Sekarang ibu tahu kan rasanya dibuang saat sudah tidak berguna. Petugas polisi memegang lengan Danu. Mari, Pak, ikut kami. Danu diseret keluar rumah. Saat melewati pintu pagar, kamera-kamera ponsel tetangga langsung menyorot wajahnya. Blitz menyala berkali-kali. Danu menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menutupi wajahnya dengan tangan. Dia, yang sangat memuja pencitraan dan harga diri, kini hancur lebur di panggung publik yang paling dia takutkan. Pak Danu, benar menggelapkan uang miliaran Pak? Teriak salah satu tetangga yang iseng. Katanya mau nikah lagi apa? Kok malah masuk mobil polisi? Celetuk yang lain. Danu tidak menjawab. Dia didorong masuk ke kursi belakang mobil polisi. Tatapannya kosong, seperti raga tanpa jiwa. Ibu Hesti menyusul di belakangnya, menyeret 2 koper besar dengan susah payah sambil menangis sesenggukan. Tidak ada yang membantunya. Tetangga-tetangga itu hanya menonton. Risa memberi isyarat pada sopir taksi yang sudah dipanggilnya untuk mengangkut Ibu Hesti. Entah kemana, mungkin ke terminal bus. Itu kebaikan terakhir yang bisa kuberikan, ongkos taksi. Setelah mobil polisi dan taksi itu pergi, kerumunan perlahan bubar meski masih kasak kusuk. Risa menghampiriku, menepuk bahuku. Sudah selesai, Mei. Bagian terburuknya sudah lewat. Aku memandang rumah megah yang kini sepi. Stiker, disita, di mobil-mobil itu berkilauan tertimpa matahari. Rasanya aneh. Tidak ada rasa sorak-sorai kegembiraan yang meluap-luap. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa, seolah sebuah batu gunung yang selama ini menindih dadaku akhirnya diangkat. Terima kasih, Riz, ucapku. Tanpa kamu, aku mungkin masih menangis di pojokan dapur. Kamu kuat, Mei. Aku cuma bantu dorong sedikit. Risa tersenyum. Sekarang, istirahatlah. Besok kita mulai urus balik nama aset perusahaan secara resmi. Kamu punya kerajaan bisnis yang harus dipimpin. Aku mengangguk. Aku menutup pintu gerbang besi yang berat itu, menguncinya rapat. Kunci itu berbunyi klik yang tegas. Mengunci masa lalu, dan membuka gerbang masa depan yang sepenuhnya milikku. Udara kota Solo terasa hangat sore ini. Aku duduk di balkon lantai 2 sebuah gedung perkantoran modern yang baru saja selesai direnovasi. Di bawah sana, hiruk-pikuk jalanan terlihat sibuk. Tapi di sini, di ruang kerjaku, suasana begitu tenang dan damai. Di atas meja kerjaku, terpampang papan nama baru dari kristal bening. Maya Andini, CEO PT Buana Konstruksi. Ya, aku tidak hanya mengambil alih perusahaan. Aku melakukan rebranding total. Aku memecat semua parasit yang dulu dipelihara Danu, termasuk Taufik, teman bermuka 2 itu, dan menggantinya dengan tim profesional yang kompeten. Dalam 6 bulan, aku berhasil memenangkan 2 tender pemerintah yang bersih, tanpa suap, tanpa manipulasi. Ternyata, berbisnis dengan jujur itu lebih menenangkan dan, ironisnya, lebih menguntungkan karena tidak ada uang bocor untuk gaya hidup hedonis. Penampilanku pun berubah. Tidak ada lagi daster kucel atau wajah kusam. Aku memotong rambutku sebahu, lebih segar dan praktis. Pakaian kerjaku kini adalah blazer elegan yang pas di badan. Bukan untuk pamer pada orang lain, tapi sebagai bentuk penghargaan pada diriku sendiri.
Aku belajar mencintai diriku lagi setelah 5 tahun diabaikan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Risa. Mei, sidang putusan sudah keluar. Mau tahu hasilnya? Aku tersenyum tipis, lalu menekan tombol panggil. Langsung cerita saja, Riz. Aku malas baca bahasa hukum yang berbelit-belit. Terdengar tawarnya Risa di ujung telepon. Oke, singkatnya, vonis jatuh. Danu kena 4 tahun penjara plus denda yang mengharuskan semua aset pribadinya yang tersisa dilelang negara. Dia resmi bangkrut total. Bahkan untuk bayar pengacaranya saja dia harus utang. 4 tahun. Gumamku. Cukup lama untuk merenung, tapi cukup singkat untuk memulai hidup baru, kalau dia mau tobat. Bagaimana dengan Ibu Hesti? Nah, ini yang miris. Suara Risa merendah. Aku dapat kabar dari teman yang tinggal di kampung halaman ibumu. Bu Hesti sekarang tinggal numpang di rumah kerabat jauhnya. Dia sakit-sakitan, stroke ringan katanya. Kerabatnya itu sebenarnya tidak mau menampung karena dulu Bu Hesti sombong sekali. Tapi karena kasihan akhirnya dikasih kamar kecil di belakang. Kabarnya tiap hari dia cuma menangis memanggil namamu, berharap kamu datang menjemput. Aku menghela napas panjang. Ada sedikit rasa sesak, tapi aku segera menepisnya. Aku sudah pernah mengirim uang santunan bulanan untuk obatnya, jumlah yang wajar, bukan berlebihan, melalui perantara, tanpa menyebut namaku. Itu batas kemanusiaanku. Untuk menjemputnya kembali dan tinggal bersamaku? Tidak. Aku sudah memaafkan demi ketenanganku sendiri, tapi aku tidak amnesia. Mengundang mereka kembali sama saja mengundang racun masuk ke dalam tubuh yang sudah sehat. Biarlah, Riz. Itu jalan yang mereka pilih. Jawabku. Oh ya, bagaimana kabar sang primadona, Eliza? Hahaha, ini bagian favoritku. Risa tertawa jahat. Ingat butik yang dia banggakan? Tutup bulan lalu karena bangkrut. Ternyata selama ini butik itu cuma jalan karena suntikan dana gelap dari Danu. Begitu keran uang Danu mati, dia terjerat utang vendor. Terakhir aku dengar, dia sekarang jadi istri siri ketiga seorang juragan tanah di luar pulau yang umurnya sepantaran kakeknya. Posisinya kekang banget. Nggak boleh keluar rumah, nggak boleh pegang sosmed. Karma instan. Aku meletakkan ponsel di meja setelah pembicaraan selesai. 3 orang yang pernah menghancurkan hidupku kini telah membayar harganya. Adil? Mungkin. Kejam? Bagi sebagian orang mungkin iya, tapi bagiku ini adalah keseimbangan semesta. Sore itu, aku memutuskan untuk pulang lebih awal. Aku menyetir mobilku sendiri, sebuah SUV nyaman yang kubeli dengan uang hasil keringatku sendiri yang halal. Di perempatan lampu merah dekat pasar tradisional, mataku menangkap sosok yang familiar. Lampu sedang merah, jadi aku punya waktu beberapa detik untuk mengamati. Di trotoar yang panas dan berdebu, ada seorang pria kurus dengan rompi oranye lusuh, sedang membantu memarkirkan motor-motor. Wajahnya tertutup debu jalanan, kulitnya terbakar matahari. Dia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Saat dia membuka topinya untuk mengelap keringat, aku mengenalinya. Itu Taufik, teman Danu yang dulu ikut menertawakanku. Ternyata setelah aku memecatnya dan memblacklist namanya di industri konstruksi lokal, dia kesulitan mencari kerja. Dunia ternyata sempit. Lalu, di seberang jalan, aku melihat spanduk koran lokal yang ditempel di tiang listrik. Headline-nya kecil di pojok bawah, mantan pengusaha muda divonis penjara akibat penggelapan pajak. Ada foto Danu di sana, memakai rompi tahanan, wajahnya tertunduk lesu. Lampu lalu lintas berubah hijau. Aku menginjak pedal gas perlahan. Mobilku melaju mulus meninggalkan perempatan itu, meninggalkan masa lalu yang berdebu di belakang. Aku tidak menoleh lagi. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa dendam yang tersisa. Hatiku terasa ringan, seringan kapas yang terbawa angin. Aku punya janji makan malam dengan Risa dan beberapa rekan bisnis baru. Hidupku masih panjang, dan kertas putih di depanku masih luas untuk diisi dengan cerita-cerita bahagia. Selamat tinggal, Danu, bisikku pada angin yang masuk lewat jendela mobil. Terima kasih sudah menyakitiku, karena berkat lukamu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Aku tersenyum lebar, menyongsong matahari terbenam yang indah di ufuk barat.
Ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kehidupanku yang sesungguhnya. Kehidupan Maya yang merdeka, kaya hati, dan tak terkalahkan.